Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faidah yang ketiga yang diperoleh oleh Syekh Hatim Al-Asham selama dia jadi santrinya Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun mendapat atau meringkas ilmu dari Syekh Syaqiq dalam 8 faidah. Kemarin yang pertama bahwa teman yang sejati yang akan dibawa sampai seseorang meninggal di alam barzakh yaitu amal sholihah. Yang kedua bahwasanya hendaknya seseorang itu bergegas untuk memerangi hawa nafsunya sehingga ia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya. Nah, sekarang yang ketiga. Al-faidatu salisatu tawi faidah kang nomor 3. Faidah yang ketiga, ani ra'aitu, ani sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun. Saya tahu, saya mengetahui kula wahidin minanas, saben-saben wong, saben-saben suwiji ya, minanasi saking manungsa. Saya tahu bahwa setiap manusia itu yas'a berusaha, tumandang berusaha fi jam'i khitamid dunya ing dalem ngumpulake harta benda, ing dalem ngumpulake harta benda. Saya tahu bahwa setiap manusia itu berusaha mengumpulkan harta benda. Sumayum sikunuli, ngeker itu menahan. Sapa kula wahid hu ing khitamid dunya ing harta. Jadi Syekh Hatim ini melihat setiap manusia itu berusaha ngumpul ke harta benda lalu menahannya qabidon halih ngeker itu yadahu ing tangane kula wahid, yadahu ing tangane kula wahid alaihi ing atase kula wahid. Maksudnya piye, Pak? Di setiap manusia itu mengumpulkan harta, ditahan harta bendanya, qabidon yadahu alaihi itu maksudnya apa? Tidak mau mensedekahkan atau menyumbangkan. Dia util, pelit, ngumpul ke harta seneng tapi ya mengeluarkannya dia tidak suka. Na'udzubillah min dzalik. Itu kebanyakan manusia begitu. Kalau dia sudah diliputi harta benda, terkadang manusia itu kedunian. Nek kedunian itu matanya mata duwiten apa ya ambekane wis duwiten, omongane duit, mlakune duit, tangane duit, hati pikirannya pokoknya duit. Nggak bisa hidup tanpa duit. Kok sithik-sithik ya nek gak intine duit gak gelem gitu. Sithik-sithik kalau
umpama dimintai tolong nek gak sakmene ora gitu kan duit. Sidik-sidik kudu nganggo duit lah itu ndak. Maka sampean harus latihan untuk menjadi orang ikhlas, berjuang lillahi ta'ala, bukan beras, baju dan uang. Fata amal tu mongko nuli angen-angen sapa ingsun, lalu saya perhatikan ya. Angen-angen sih memperhatikan. Fi qaulihi ta'ala, yang dawuh Allah Ta'ala, lalu saya merenung-renung memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ma utawi perkara indakum kang ana sisi sira kabeh, segala hal sesuatu yang ada di sisimu iku yang fadu bakale entek. Sesuatu yang ada di sisimu itu akan habis. Ya, habis. Wa malan utawi barang bisa jadi pahala. Wa malan utawi barang indallahi kang ana sisine Allah. Dan sesuatu atau pahala yang ada di sisi Allah iku bakin langgeng abadi. Ayo bisa ya, Mbak, sampean kalau punya sepeda atau motor itu bisa dibawa mati enggak? Bisa enggak? Bisa. Kok bisa, Pak? Dihibahke, diwakafke ke masjid, pesantren. Cuma sampean sugih punya mobilnya diwakafke ke pesantren. Dikei lampu dadi ambulan. Ya. Merah ya. Jadi sebenarnya semua itu bisa dibawa mati asal dia tahu penggunaannya. Sawah bisa. Nah, apalagi enggak ada yang enggak bisa. Disedekahkan, dihibahkan, diwakafkan, itu akan mendapat aliran pahala dari dunia sampai ke akhirat. Itu ya. Fa badal tu mongko nyerahake sapa ingsun mahsuli ing kasil itu. Hasile ingsun minat dunia saking dunya. Kemudian saya mengorbankan, menyerahkan hasil jerih payah saya dari dunia liwajhillahi ta'ala, krana arahe Allah Ta'ala, hanya untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek masjid apa kae masjid lewat itu loh, bis lewat itu loh, tit aja tok turu geser itu diplungi. Nah, itu bis lewat. Itu bis akhirat itu loh. Jadi aja pura-pura gitu. Tapi begini, sekali lagi, hasil dari dunia itu tidak hanya berupa materi ya. Selama kita hidup di dunia, ilmu pun hasil. Selama kita hidup di dunia, kita badalkan, tabdilkan atau korbankan, serahkan, sebarkan pada orang lain. Itu bagian dari yang kelak abadi. Maka jangan pelit untuk berbagi ilmu. Maka ada teman-teman LDK itu mengabdi untuk negeri di sana, di perumahan saya itu. Walaupun tidak dibayar, cuma dikasih snack dan buka itu, ya niatnya apa? Berjuang. Allah pasti akan mengganti. Fafaroktu mongko bagi sapa ingsun atau bagi sapa ingsun hu ing mahsuli. Kemudian saya membagikan hasil dunia atau hasil
jerih payah saya selama di dunia bainal masakin ing dalem antarane pira-pira miskin, di antara kaum fuqara dan masakin. Kemudian saya membagikan tadi harta saya atau hasil jerih payah saya di dunia pada orang miskin. Ini orang ngerti. Jadi kalau mau mengikuti alur hidupnya Syekh Hatim itu harta dunia tidak ada apa-apanya. Itu tidak ada abadi. Yang kamu berikan pada orang lain itulah yang abadi. Yang kamu gunakan untuk kebaikan itulah yang abadi. Yang kamu manfaatkan berikan pada keluarga, tetangga, masyarakat luas, itulah yang abadi. Itulah yang akan dibawa sampai meninggal. Gitu ya. Ini Bapak yang baru datang, kawan Pak, kalau orang meninggal tadi boleh hartanya dibawa, tapi asalkan disedekahkan. Mobil bisa dibawa, Mbak. Sawah bisa dibawa asal disedekahkan, dihibahkan, dimanfaatkan kemaslahatan umum. Gitu. Jadi tidak ada jerih payah kalian selama di dunia yang tidak ada manfaatnya. Semuanya bisa manfaat. Liyakuna supaya ono apa mahsuli tadi, hasil jerih payah selama di dunia atau hasil jerih payah dunia iku dukhron dadi simpenan, agar supaya hasil jerih payah saya berupa materi dunia apapun itu sebagai simpanan, nabung. Gampang kan nabung itu? Nabung ilmu, nabung harta, nabung sumbangsih pikiran, pendapat limarang ingsun, li kedue ingsun indallahi ta'ala ana sisine Allah Ta'ala. Gitu ya. Paham ya? Jadi semua yang kamu berikan tadi berupa harta benda, mahsuli, harta benda jerih payah, kalau kamu bagikan pada orang-orang miskin atau yang lain yang membutuhkan, itu supaya ketika Syekh Hatim jadi simpanan, tabungan di akhirat. Jadi pikirannya aja nabung ning donya tok, tabungan BR ku piro ya mung tiliki wae. Itu getek wis wae, nek gak ya. Ya, terus dipotong barang, potong pajak bunga. Ya, tabungan yang misteri itu tabungan akhirat. Tabungan akhirat ada tabungan misteri yang kamu harus upayakan terus menerus. Baik berupa tadi sedekah materi maupun non materi. Itu dawuh Imam Hatim Al-Asam. Al-faidatu rabi'ah, faedah yang keempat. Ani ra'aitu ba'dal khalqi. Nah, iki sebagai cambuk untuk kita gitu loh. Sing sok-sokan kok saya apa Pak sok-sokane? Gaya gitu loh. Oh ya. Kesimpulan dari faedah yang ketiga ini apa tadi? Tafni ad-dunya. Tafna dunya wa ma indallah baq. Dunia itu fana dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang abadi. Dunia itu fana dan apa yang ada di sisi Allah itulah abadi. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu berupa materi, non materi yang kamu usahakan lalu kamu berikan pada orang yang membutuhkan. Al-faidatu rabi'ah utawi faedah yang keempat, ani ra'aitu sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun ba'dal khalqi ing sebagiane makhluk. Ini Syekh Hatim melanjutkan, saya melihat sebagian manusia iku dona ing nyono gitu. Bukan iku ya, dona ing nyono.
sapa ba'dul khalqi syarafahu ing mulyane ba'dul khalqi. Saya melihat sebagian manusia itu mengira, nyangka bahwasanya kemuliaannya wa izzahu lan keutamaannya, mulianya keutamaannya seseorang itu fi kasratil aqwam ing dalem akeh kaum. Sebagian orang itu nyangka Mas, Mbak, bahwa kemuliaan keutamaannya itu tergantung pada banyaknya jamaah. Nek aku iki lho jamaah aku akeh, followerku lah akeh, sing gaib, ngono gitu. Lho, aku jamaah aku akeh, wani ya biar. Wah, gitu lho. Ya aku iki orang terpandang lho. Karena apa? Kenapa kamu kok mengatakan kamu orang terpandang? Jamaah aku akeh gitu. Jamaah aku LDK lho akeh. Wah, gitu. Kemen-kemen ya. Terus atau aqwam itu sarahnya jamaknya dari kaumani aqwam. Terus wal apa lanjut ini kitabmu apa? Wal asyairi lan seserawungan konco. Bahasa kerennya punya relasi, ya akeh relasi nih. Wah, aku ini mulia relasi nih. Banyak relasi, aku ikut LDK, aku ikut SEMA, aku ikut ini, Ibnu aku ikut. Wah, akeh kan? Wah, ini yang aku. Ya, itu. Bu, wal apa? Wa kasratil wal asyair tadi ya. Wal asyair dan serawungan faktaro mongko bujuk apa terbujuk sapa ba'dul khalqi bihim kelawan aqwam wal asyair, lalu ia terbujuk oleh mereka. Tuh. Apakah betul kemuliaan itu diukur parameternya adalah banyaknya jamaah yang ikut, follower yang ikut? Tidak itu. Itu kadang malah menjadi ujian, cobaan. Kalau nek wis duwe jamaah akeh, pengikutnya banyak, itu dia akan terbujuk, tergoda hatinya untuk sombong, untuk merasa paling baik sendiri, merasa ya terdepan. Pak Yamaha semakin terdepan gitu. Tapi ini GP sekarang masih kalah ya. Ducati yang baik. Terus waza'ama lan nyono mengira sapa akharuna wong liya akeh ana sak temene kemuliaan fisarwatil ampal ing dalem akehe bondo. Dan orang-orang yang lain juga mengira bahwa kemuliaan itu diukur akan banyaknya harta. Jadi mbak-mbak jangan silau kalau ada orang pakai Alphard, kacamataan, lambine klimis, rambutnya klimis, aja kuwi. Wong sugih itu belum tentu mulia. Jangan silau gitu. Kemuliaan tidak diukur oleh harta. Wa kasratil aulad, begitu juga anak kandung atau anak buah. Nah, ya. Anak buah itu bisa pegawai, itu bisa jadi pelayan, pembantu, atau anak asli, atau anak ideologi murid. Wah, aku lu santriku akeh, bukan begitu. Orang itu kalau mengandalkan itu dia enggak mulia enggak diukur oleh itu gitu loh. Jangan itu ya, jangan mengukur kemuliaan dengan apa? Harta,
banyaknya anak buah, anak kandung atau anak santri, mahasiswa gitu. Faftakharu nuli padha apa gumedhe, merasa sombong. Sapa akharun biha kelawan sarwatil amwal wa kasratil aulad. Kemudian lalu nuli sombong merasa sombong, gumedhe karena banyak harta dan banyak anak. Wahasiba, banyak ternyata, ya kan, di sekitar kita itu loh. Ini sama sedang ngaji ini tidak usah silau dengan kayak begitu. Itu kadang godaan ya. Wahasibalan mengira, menyangka, nyono, sapa ba'duhum sebagiane makhluk manungsa. Asyarafa ing kemuliaan wal izalan keluhuran, bahwa sebagian lagi mengira bahwa kemuliaan dan keluhuran itu terletak di dalam apa? Fi husbi amwalinas ing dalam rampok gosop hartane manungsa. Kalau sampean di daerah yang baik-baik saja tidak masalah. Kalau di kampung dia gangster, perampok, dia merasa mulia karena apa? Punya kekuatan, punya otot kawat balung besi, anti tusuk gitu. Loh, dia orang-orang begitu mengira bahwa aku mulia. Bisa jambret, bisa jadi perampok. Nyatanya sudah dikepung orang banyak, saya selamat, itu kan merasa mulia. Wa dzulmihim lan kedzalimane apa ing makhluk gitu ya, atau makhluk ing apa manungsa. Dan kalau kedzalimannya mengukur kemuliaan itu karena dia mampu merampok harta manungsa dan menganiaya. Nek wis dadi kayak Korea itu sing gangster apa ning film-film itu loh. Ya toh, bocah sekolah itu sudah punya kelompok geng-geng tawuran. Nek wis tawuran ini kan merasa dia mulia. Yang lainnya itu rendahan. Jadi kadang tenaga itu juga membuat kita enggak baik. Merasa kuat itu. Kadang yang ikut pencak silat itu kalau kita tidak diimbangi dengan ilmu pun rusak akhirnya. Merasa kuat, nah, akhirnya bisa mendolimi orang lain. Jadi sering di Jawa Timur itu ada tempur, bukan karena silatnya, bukan, malah pencak silat ini tempurnya malah ganggu pring, watu gitu. Bukan karena tenaga yang atau bela diri yang ia miliki. Lho gua apa ilmune? Wong tempure wae nganggo watu kok nganggo ada sing nganggo pedang barang. Enggak ada gunanya. Ya kalau untuk bela diri, menjaga orang lain bagus. Tapi kalau dia merasa sok-sokan, ya enggak ada gunanya itu. Orang itu tadi merasa mulia, wasafkid dimaihim lan bisa ngelekake atau menumpahkan darahe manungsa, iso mateni. Lho, orang itu kalau sudah bisa membunuh orang lain itu menganggap dirinya mulia. Ya kan? Banyak orang kayak begitu. Wasafki dimaim lan ngilekake atau mengalirkan darahe manungsa, maksudnya membunuh mereka. Wa takot. Selain itu juga banyak ya mengira mulia itu terletak di mana-mana ya. Wa taqadat lan meyakini sapa taifatun kelompok menungso. Anau sak temene kemuliaan iku fi itlafil mal ing dalem ngrusak hartane menungso.
nek iso ngebruke omahe wong kuwi menganggap dirinya mulia. Nek iso nyolong harta orang lain, ini bisa juga dikatakan merusak. Itu mengatakan dirinya mulia. Banyak ya. Jadi mulia itu ada yang dibangun dari kalangan orang-orang yang baik, ada orang mulia itu dianggap dibangun oleh orang-orang yang jelek itu sendiri. Gitu. Wa israfihi lan apa ki? Leluwihan harta. Boros, menghambur-hamburkan harta. Sampean ki lho, Mbak. Kowe nek ndelok artis hidupnya yang sebagian enggak semua ya. Jajannya ke luar negeri pakai tas Hermes dan sebagainya. Lo itu merasa dirinya mulia. Mulia itu karena apa? Mampu menghambur-hamburkan uang di saat rakyat menderita. Kayak sing petugas pajak siapa kan? Alun-alun itu loh. Siapa itu? Itu juga pegawai pajak, anaknya hambur-hamburan uang, merasa dirinya mulia. Bukan itu. Ya toh? Wa tabdirihi lan tabdir apa iki? Mubadir, membubadirkan harta. Nek wis membubadirkan hartane dia mulia. Terus apa yang dilakukan Syekh Hatim? Wa ta'amal tulan merenung sapa ingsun fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Allah taala. Apakah benar kemuliaan itu diukur dari banyaknya harta? Kemuliaan itu diukur banyaknya anak? Kemuliaan itu apakah diukur dengan banyaknya pengikut, follower, subscriber? Gitu, apakah itu? Apakah kemuliaan itu menjadi geng terkuat, bisa merampok, bisa menumpahkan darah, mendolimi orang? Atau kemuliaan itu diukur mampu menghambur-hamburkan, memboroskan uang, harta? Wa ta'amal tu lalu sehatan itu memikir, merenung sapa ingsun fi qouli ta'ala dalam dawuh Allah taala, inna akramakum sak temene luweh mulya-mulyane sira kabeh, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi ana sisine Allah, di sisi Allah, atqakum iku atqakum luweh takwa-takwane sira kabeh. Iku atqakum luweh takwa-takwane sira kabeh. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Berarti orang yang paling bertakwa itu siapa? Apakah diukur dengan materi, pengikut? Tidak bisa. Tidak bisa. Fahtartu mongko milih sapa ingsun aktawa ing takwa. Lalu Syekh Hatim memilih takwa. Wa taqattu lan meyakini sapa ingsun anal Qur'ana sak temene Qur'an iku hakun hak, shadikun tur bener. Ya benar, hak dan benar. Saya memilih takwa. Lalu saya memilih takwa ya, dan meyakini bahwa Quran itu adalah hak dan benar. Wa dzannahum lan sak temene penyono prasangka ya ne makhluk, dan sesungguhnya bahwa perkiraan sangkaan mereka wahis banahum sama ya, penyanane makhluk, penyonone makhluk kullaha sekabehane sing dikira meng lho, dikira apa, manusia itu mulia karena banyaknya follower, harta dan sebagainya itu. Iku batilun batal, batil, zailun tur lebur lenyap.
semua yang disangka oleh manusia tadi itu adalah semuanya adalah batal, tidak berlaku, cacat, lebur, lenyap akhirnya. Nauzubillah min. Maka harus kita tanamkan dalam diri kita asyarafu al-haqiqiyu fit taqwa. Kemuliaan yang sejati terletak pada ketakwaan seseorang. Mafhum ya? Understood? Understand. Paham tuh? Nah, insyaallah. Itu ya Mbak ya. Jadi jangan menyangka kemuliaan itu yang banyaknya follower. Saya sering mengatakan ini ya, harta, tahta, banyaknya jabatan, banyaknya anak buah, atau merasa kuat sendiri, bisa ini bisa itu, tidak itu. Takwa itulah kemuliaan yang sejati. Terakhir, al-qaidatu al-khamisah, faidah yang kelima ya. Anni ra'aitu nasa, sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun anasa ing menungso. Saya tahu, mengetahui banyak manusia itu yazumu halih nyacat, mencela. Sapa ba'dum sebagian menungso. Saya tahu bahwa manusia itu banyak menyela atau saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Sapa ba'dum sebagian menungso, ba'don ing sebagian yang lain. Saling mencela ya, nyacat. Sebabnya apa? Pernah enggak sampean nyacat, mencela orang lain? Pernah. Sebabnya apa? Ini ada. Syekh Hatim itu sudah, nek bahasa mahasiswa sekarang sudah meneliti, melakukan sidak kasus beberapa masyarakat. Ternyata kebanyakan orang itu saling mencela itu kenapa? Dalam hal apa sih? Selain mencela apa? Wa yaktabulan podong rasan-rasan. Rasan-rasan sekarang itu jangan diidentikan dengan perempuan. Oh lanang ya padha wae. Padha wae. Enggak ono bedane. Rasan-rasan terkait apa? Lah iki nih. Sapa ba'dum sebagiane manungso, ba'dun ing sebagian yang lain. Sebagian manusia menghibah, merasani sebagian yang lainnya. Fawajatu ya, wajatu ya. Nuli nemokake sapa ingsun dalika ing mengkono apa tadi? Yazumu atau iya toh. Yazumu wa yahtab tadi ya. Mencela dan merasani, menghibah antara satu dengan yang lainnya. Saya menemukan semuanya itu disebabkan oleh minal hasad, dari hasud, iri, gak terima. Kayak kok filmal ing dalam harta. Kayak kok menang-menang sugih yo. Kayak mesti mungkin nuyul kayak. Ya hasud sendiri itu apa? Mengharapkan kenikmatan orang lain itu hilang. Nek awakmu merasa ketika temanmu mendapat kenikmatan kamu gak terima, ini sudah terjangkit penyakit hasud. Pernah gak Mbak? Sampean, halo Mbak, saya pernah gak punya teman, punya dapat rezeki, dapat beasiswa, dapat ini itu. Kamu hatimu kok wis gak enak, wis terjangkit penyakit hasud. Sing ngomong ya padha. Ya pernah. Ya naudzubillah min. Jadi semua obrolan yang terjadi saling mencela itu ya karena terkait harta. Apa aneh tanggomu wis tuku kok sesuk tuku omah, esuke tuku mobil, sampean urung dadi apa-apa. Lah iki gak kuat jaga imane wis lepas landas iki.
wis ngrasani. Bojone dadi apa? Bojone ora apa-apa, paling ya togel apa judi online lah. Malah begitu kan. Waljah pangkat derajat. Jadi saling mencela, menghibah itu dalam konteks jabatan. Tuh, termasuk pilihan presiden, DPR. Nah, dunia maya, medsos rame, apalagi mungkin nanti pilpres rame nepol. Itu terkait apa sih? Jabatan. Ya enggak? Iya kok. Nanti apa? Dapat materi. Rasa-rasanya ini aku dapat kue berapa ya? Dapat proyek apa nanti kalau jadi? Loh, begitu. Wal ilmi lan ilmu. Jadi mencela itu walau lagi jadi mahasiswa ini sok-sokan apa gitu. Itu bagian dari mencela. Dirasani bareng. Atau hasud ya. Hasud juga ya, hasud. Dihasud. Halo. Ketoke nilainya pas-pasan kok. Kok dapat beasiswa. Aku sing pinter wae ora oleh ngomong. Dalam hati gak terima gitu loh. Gak terima akan situasi kondisi orang lain yang mungkin lebih rendah, levelnya lebih bawah dari kita. Lah kok awake kono ketoke luweh dari awakmu gak terima. Sebenarnya wis asut. Akhirnya apa? Suatu saat kamu pengen harta yang ia miliki, jabatan yang miliki berpindah padamu. Bisa jadi. Ya itu akeh model-model kayak begitu. Aku kok ngene wae gak iso sugih koyo kae lho. Lah iki dawuh Syekh Hatim kon klerem-klerem atine dhewe piye? Bata amal tu mongko renung-renung, memikirkan, memperhatikan sapa ingsun fi qouli ta'ala ing daula ta'ala. Nahnu qasamna nahnu tawi kita ingsun kabeh qasamna iku qasana wis bagi sapa kita. Ini mestinya Allah ya. Kita di sini atau kami telah membagi bainahum ing dalem antara menungso ma'isyatahum ing pangupa jiwa atau sumber kehidupan ne menungso fil hayati dunya ing dalem urip ing dunya. Kami telah membagi sumber kehidupan, paling tidak ya di sarahnya diartikan rezeki di antara manusia itu, atau membagi rezeki di antara mereka selama hidup di dunia. Jadi mbak-mbaknya mas-mas ini rezekine wis ono gitu. Tinggal awakmu mau obah ndak? Ikhtiarnya ndak gitu. Fa'alim tu mangko ngerti sapa ingsun anal kismata sak temene bagian. Iku kanat ono apa kismah minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala. Saya tahu bahwa bagian itu dari Allah Ta'ala. Fil azali ing dalem zaman azali. Lu wis ditakdirke rezekimu sakmene. Tapi kan awake dhewe gak ngerti. Artinya apa? Kon nrimo pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini levelmu naik, pindah, Allah akan memindahkan levelmu. Dari S1 nanti punya tabungan, punya pekerjaan. Nanti kalau sudah punya uang, bekal nikah, langsung menikah. Nanti sudah punya uang lagi, punya rumah, punya anak, punya bisnis. Itu Allah akan memperjalankan seseorang ketika kamu mau yakin. Mau yakin. Aja terus gak terima terus. Walah, gajiku sampe ini terus. Itu gak terima. Oh enggak terima itu akhirnya Allah membentuk. Fama hasatu ini terakhir dulu. Fama hasatu mongko ora dengki. Ini Syekh Hatim nih. Lalu saya ndak hasud. Ahadan wong suwiji. Ini awak wis terima ya.
Enggak, kamu akan dengki pada orang lain enggak? Bismillah aku sakmene, terima ayam uripe ora kakeh konflik. Loh itu sudah rezeki tersendiri. Daripada membandingkan ngalamar nanti daripada orang yang banyak rezeki tapi enggak adem atine, panas terus. Awal harus pas-pasan gini. Terima, latihan menerima. Latihan menerima pemberian Allah adalah jalan yang terbaik untuk hidup harmonis, ayem. Waraditu lan ridho sapa ingsun bi kismatillahi taala kelawan bagian atau ya dumdumane Allah taala, dan saya ikhlas ridho akan bagian pemberian bagian dari Allah taala. Enak ya ngomong, enak ya. Tapi prakteknya mudah-mudahan kita juga bisa. Nek awake dhewe ngono kuwi ndang elingo Syekh Hatim dalam kitab Ahyul Walad. Dan eling lagi cocok untuk materi-materi sebagai pengajak diri kita dan keluarga. Gitu ya. Itu saja mungkin ngaji kita pada sore hari ini. Tidak usah lama-lama, cukup berapa? 40 menit. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.